والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا العقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 12 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Orang yang sudah mendapat tetal Abdurrahman, maksudnya tetal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapat tetal Abdurrahman, siapapun hamba Allah tetap dikasihinya dan disayanginya. Maksudnya itu orang yang bersifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah itu akan diberi tetal Abdurrahman. Bukan cuma nama aja Abdurrahman, walaupun ngarannya anak saya Allah. Cuman sifatnya ini kasih sayang, ngasihi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah hamba Allah yang bersifat rahmat. Tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih sayangnya itu menurut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sayang aja, sayang lawan janda di kampung cuman memacari, nah itu kan ada bujur itu sayang lawan janda tapi memacari itu kan ada namanya sayang lawan janda itu dia cari akan calon suami atau seorang menikahinya kan, nah itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Menyayangi dan mengasihi orang-orang yang jahat itu memang disuruh. Itu tuh bila melihat orang berbuat maksiat berbuat kejahatan kita menyayangi juga. Cuman caranya kayak apa? Akan tetapi menyayangi mereka tentulah dengan berusaha menjauhkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, bagaimana mereka supaya bertaubat ya Allah, supaya menjauhi kejahatan itu. Nah, itu definisi mengasihi atau menyayangi orang-orang yang jahat, supaya inya ini berampih daripada menggawi yang jahat itu. Kita usahakan kita. Nah, orang-orangnya mendoakan mohon kepada Allah supaya orang itu dijadikan orang baik. Ulang wah ini berusaha sedikit demi sedikit mengajak mereka ke jalan yang benar. Kada ngomong langsung lah. Bagaimana? Kadang-kadang kita mengorbankan harta dulu, tenaga untuk mengajaknya nih, untuk mengambil hatinya nih. Nah, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun mereka itu. Dan lah kayaknya menurut sangkaan ulun, maling ya ada maling kayaknya itu inya tuh mencuri karena desakan ekonomi. Kayaknya jadi kan berarti inya tuh
sangat terpaksa mencuri demi apa tuh, menutupi keperluan hidupnya, bukan mencuri itu untuk berpoya-poya ada. Kayaknya mencuri itu untuk makan. Nah itu sangka-sangka baik gulun Jepang lah kepada pencuri itu. Jadi ada kisah bahari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Sini ini pimpinan pondok pesantren. Jadi ada maling masuk ke pesantren anak Becujuntan. Lalu ditangkap puluhan santri, maling nih, anak dipukuli puluhan santri. Jadi yang kiainya nih melihat, jangan dipukuli, jangan. Ini tamu kita, biar si kiai ini tamu kita ini kita muliakan ya. Itu contoh kiai yang bersifat kasih sayang. Nah jadi jangan dipukuli ya. Ini tamu kita aja, kita hormati ya. Jadi tamu itu dibawa air ke rumah Pak Kiai itu, butuh disuruh sidin, bini sidin menyangkakan nasi goreng, nasi goreng, batu pakai hintalu goreng, batu disuruh si maling tadi, nah minta maaf lagi dipangkir, kawa anak memberi ijar, batu, pian lah mau nandak. Beilang tuh pada berdahulu ya. Iya mungkin itu nyaman ulun menyambut pian, mempersiapkan jamuan kepada pian. Kenapa pian kada pada berdahulu? Ini kan maling nih. Jadi tahu ya pada maling zaman akhlak sini nih. Kadang menyambati maling kada juga. Mungkin sini nih baik sangka juga maling nih yang mencuri itu karena tergesa. Nah batu pulang pas guling, batu pulang sini pemasan kayak betul di samping sini kulitnya itu maling itu, dan kayaknya untuk berikutnya pimpinannya maling sultan bahkan bisa ambil soal sultan. Pimpinan itu kan contoh sifat kasih sayang seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang seperti itu itu bisa membuat hati maling sadar. Ada perlu ibaratnya maling kan jangan lagi menunjukkan sini ada perlu seperti itu, dan menunjukkan akhlak. Ada katanya lisan hal afsahu min lisan hal. Keadaan menunjukkan akhlak mulia itu lebih fasih menasihati orang daripada menasihati dengan muntung. Itu yang lagi menunjukkan jika ini maling ini bahaya. Lebih fasih menunjukkan akhlak mulia kepada maling itu yang paling berkesan bagi hatinya untuk menyadarkan dirinya sehingga supan atau ada lagi bejujutan. Bahkan nang wali Allah Ta'ala nang sidin kiai ini pasti sidin mendoakan pulang supaya orang ini baik akhirnya bertobat dan itu kejadian nyata. Ya tahu ya kalau bah orang Jawa nya bah Ki Hamid Pasuruan orangnya. Ki Hamid Pasuruan sidin. Mungkin dulu pernah ziarah ke Pasuruan itu. Sidin itu murid Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf di Pasuruan. Nah, Ki Hamid Pasuruan. Kayak itu sidin ahal sidin lawan maling. Namun kita pukuli soal maling lah kita permalukan. Padahal tidak boleh mempermalukan orang. Nah, itu cara dakwah dengan hal, dan supaya orang itu baik. Amunnya maling dipukulinya bisa dendam, bisa membalas. Apalagi nya dipermalukan bisa dipikirkannya siapa yang memukulinya. Terus, begitulah Rasulullah SAW sedikit demi sedikit lah, sedikit demi sedikit mengajak mereka ke jalan yang benar. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap hamba
siapapun mereka itu. Ada juga kisah lah kejadian nyata juga, orang ini jahat lawan 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 sepupunya, karena ada iri dengki, ada iri dengki. Nah, iri dengki ini kan perbuatan sifat jahat juga di hati nih. Jadi kita melihat orang yang iri dengki itu kayak apa sikap kita nih, kasih sayang kita nih kepada orang iri dengki kepada kita supaya ini iri dengki. Nah, ada juga kisah Bahari, sudah juga kasihnya oke kisah akan Sidin ini orang yang saleh, orang yang wali. Nah, di antara sifat pemurah Sidin menyediakan tempat rumah-rumahan. Kan di padang pasir tuh jarang ada tempat persinggahan, apalagi zaman Bahari itu bilang padang pasir, rumah kecil. Batu disediakan Sidin, mau bahasa kita di daerah kita ini tajau buat di Sidin banyak gitu. Jadi tulis di Sidin, siapa yang hendak singgah sini silakan minum gratis. Itu bagus itu lah, pemurah nih. Apalagi di daerah padang pasir itu banyak sangatlah berharga, panas haus kan. Jadi maksud Sidin itu siapa ada musafir lewat situ silakan minum itu gratis. Nah, jadi Sidin ini sudah menyediakan itu. Orang menyediakan air gratis ada singgahlah singgah jurang minumlah. Mencoba sih aja hibak lawan tahi kambing jar ya orang tuh. Nah, aja Sidin nih tahi kambing, padahal ada kambing di situ. Sudah, datang Sidin dasar hibak lawan tahi kambing, banyu tadi. Lalu dibersihkan Sidin, nah buangin tahi kambing tuh. Batu dituangi pulang dengan air bersih setelah dibersihkan. Beli guys Sidin sudah. Sini kan tapi mempermasalahkan juga itu siapa yang mendak kita kambing itu. Nah, betul santai sini di muka rumah ada bubuhan musafir lewat, musafir yang lain lewat takut bolang. Pian musafir kah? Adalah melewati tempat situ adalah melewati tempat minum gratis ada singgahlah minumlah kayak hendak minum bajunya riget tibak lawan teh kambing. Nah, di sini ada pulang nih siapa nah datang ke sini dasar ada teh kambing banyak. Jadi Sidin ini kan dendam tuh sarik tuh kan ada jawab wali Allah Ta'ala nih. Cuman Sidin ini penasaran juga kambing gak behira atau manusia berkepala kambing itu membuati. Nah, jadi Sidin suruh khandam Sidin mahintip pakat atan jauh kan buangi teh kambing di pulang dituangi pulang air yang bersih. Tapi Sidin suruh hadam Sidin itu dasar ada manusia membawa udah kayak wadah gitu tahi kayak teh kambing wadah tahi bisa dibuatinya. Nah, dan hadam Sidin ini tahu orang itu si Anuk gitu. Batu lapor ya khadam Sidin nih kepada ke Sidin. Anu dasar ada orang buat teh kambing tuannya. Siapa aja Sidin? Ada orang lain juga sapu pupian. Bahasa pupu Sidin ini berarti apa? Dendam kah, iri dengki kah, maunya berbuat jahat ini tuh berulang-ulang kali itu. Cuman Sidin kan menyalahkan sepupu Sidin. Ini termasuk sifat kasih sayang, akhlak mulia, kasih sayang lawan sepupu. Berkata sahabat yang Nabi berkata,
Mana orang yang minta izin untuk berzina tadi aja Nabi? Mana orangnya? Mana orangnya aja Nabi? Ditunjuk orangnya lah, tuh orangnya ya. Bawa ia ke sini, bawa ke sini aja Nabi. Nabi kadang-kadang sarik Nabi, senyum aja Nabi, bawa ke sini aja Nabi. Lalu si pemuda tadi mendekat, berparak lawan Nabi. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah engkau minta izin untuk berzina? Ikam tadi minta izin untuk berzina kah? Pemuda tadi menjawab, benar, gih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepada pemuda tadi, wahai pemuda, wahai fulan, siapakah ngarannya leh? Maukah engkau seandainya ibu engkau dizinahi oleh orang? Ini Nabi kita ini mau berpikir, supaya sadar amunnya. Nabi ini tahu sudah amunnya ulun berzina lah ini. Jangan. Pastinya nih ngalih menerima, apalagi kan misalnya ini hendak benar berzina, cuman di bawah Nabi berpikir, maukah ya Nabi engkau seandainya ibu engkau dizinai oleh orang? Ikam ada lebih mama lah, ada aku lah mau ikam dizinahi orang. Nah, atau anak perempuan engkau, ikam ada lebih si anak perempuan, ada aku lah anak ikam dizinahi orang. Atau saudara engkau, ikam ada lebih si saudara perempuan, ada aku lah sana ikam dizinahi orang. Si pemuda itu menjawab, pasti aku tidak mau wahai Rasul. Pada hakun mama ulun dijinahi orang, anak ulun, saudara ulun. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai fulan, demikian juga orang lain tidak mau juga ibunya dijinahi orang, ada mau, anaknya dijinahi orang, ada mau, atau saudaranya engkau zinahi misalnya. Iya kada aku. Nah kayak itu tuh perasaan orang juga. Bila ikam menjinahi seorang perempuan, inya tuh punya kuitannya sarik. Inya tuh punya dangsannya ke sarik. Inya tuh punya pamannya sarik karena kemakan dijinahi. Ikam kayak itu juga posisinya. Ikam misi anak sarik kalau ikam dijinahi. Ikam misi mama ikam misi sarik kalau ikam. Nah kayak itu juga. Pikirkan perasaan orang. Sebelum kamu melakukan itu, merasa tersakiti. Ileh bahasa berpikir Kemudian Rasulullah SAW mendoakan pemuda tadi. Nah jadi Nabi itulah bukan sekedar berdakwah, cuma mendoakan juga. Kayak kita lah, anak kita misalnya kata masih, tetap kita apa? Kita padahi, cuman sambil kita menyerahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan seorang aja kisah memadahi ini, itu hanya mengaku seorang. Kita serahkan kepada Allah, minta kepada Allah, biar juga ya Allah yang membolak-balikan hatinya. Nah, Allah serahkan kepada pihak, Allah sudah memadahi. Nah, itu Nabi kita itu. Nah, Rasulullah mendoakan pemuda tadi seraya memegang dadanya, dipegang Nabi dengan tangan Nabi dadanya pemuda tadi. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ini kurang lebih 2 waktu kita beristinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kurang lebih artinya, ya Allah sucikanlah hatinya, jadikanlah hatinya nih ibaratnya anak menggawe baik-baik kaya, jangan hendak melakukan perzinahan. Sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya, misalnya mengerja dosa bahari melakukan apa, ampuni dosanya, dan peliharalah kemaluannya, termasuk daripada melakukan perzinahan. Nabi mendoakan nih kabul doa Nabi, dan inya tadi sadar juga berkat Nabi membawa berpikir. Akhirnya pemuda tadi
tadi berkata, setelah didoakan Nabi, tidak ada perbuatan yang sangat aku benci selain melakukan zina. Zina akhirnya itu adalah perbuatan paling aku benci. Asalnya paling aku gemari, aku sukai. Setelah Nabi mendoakan aku, itu zina itu adalah perbuatan yang paling aku benci. Nah, demikianlah cara Rasulullah SAW mendidik manusia yang suka berzina. Itu kan dengan akhlak ya Allah. Nabi itu mendidik dengan akhlak mulia, dengan sifat kasih sayangnya. Nah, mencermati hadis Rasulullah SAW di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu memberi isyarat bahwa zina adalah penyakit keturunan. Jadi ada ulama mengatakan zina adalah penyakit keturunan, dengan pengertian apabila seseorang melakukan zina, nanti ada anaknya atau cucunya yang melakukan zina juga. Nah, jadi kita jagalah diri kita nih, jangan melakukan perzinahan. Namun kita nih melakukan perzinahan itu termasuk apa penyakit yang bisa menurun. Kalau kita ada anak kita kah, cucu kita kan melakukan kayak itu juga. Nah, oleh karena itu kita jaga aja. Kalau misalnya anak kita juga, kita bacakan surah Inna Anzalnaka di bumunannya supaya kadang melakukan perzinahan. Itulah hukuman di dunia bagi orang yang melakukan zina. Hukumannya apa? Ada anak keturunannya melakukan kayak itu juga. Itu baru di dunia. Namun di akhirat ya disiksa ya kalau mun kada bertobat. Nah, dari cuman kita jangan menyambati orang lah, jangan menyambati orang, sekedar diketahui aja. Kalau misalnya ada orang ini bang ini jar melakukan begini, berarti ada tuhnya itu juga aja. Kan usah menilai orang. Kita aja toh hindari ini melakukan perzinahan supaya jangan ada kita melakukan perzinahan, lalu ada anak cucu kita siapa kan orang berzina juga. Cuman jangan menyambati orang kita. Jangan menyakiti orang. Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan kalau kita sudah memahami kandungan dari nama Ar-Rahman, kemudian kita praktikkan perilaku Ar-Rahman itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajak orang-orang yang fasik. Orang fasik ini ketujuh mengerja dosa, mengerja dosa, dan ahli maksiat, mengajak mereka dengan meniru cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah demikian, maka kita telah mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, atau menjadi Abdurrahman, yaitu hamba Allah yang penyayang, bersifat penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Cuman dengan secara perlahan-lahan mangyola, dengan secara perlahan, dengan sabar dan sebagainya. Ada kisah bahari nih, amun kada salah ngaran sidin lah. Guru ulun coba mengisahkan Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Nah sidin nih Syekh Yusuf Al-Kandahlawi orang India. Cuman orang India nya Islam juga sidin nih, cuma ulama besar juga. Sidin ini lah ketujuh berdakwah itu kadang mesti di majelis taklim. Sidin nak masjid lah, masjid. Sidin ketujuh sembahyang berjamaah masjid. Jadi di pas malam masjid itu ada bubuhan pemuda nongkrong di jembatan sambil begitaran kah, sambil pokoknya ada negara kakaruan lah. Ya, Sidin, yuk kita ke masjidan yuk, dengan cara lemah lembut. Kita ke masjidan yuk, nak masjidan yuk. Yang ini bawa ke masjid dulu situ aja. Aku berkirim lah, rakaat ya. Mana teh tambah nol ya mang teh. Tak belalu Sidin.
Karena pas ini hendak sembahyang ke masjid melalui pulang, muda mengajak pulang, kada jemunya mengajak, ayo kita ke masjid kita nih anak ya, masjid kita, bang ini pulang ya, yuk, nang Tuhan yuk anak masuk surga berdua sih ya, udah bawaan ya, nah tapi sini sabar aja sabar, tadi dendam mau didengkal, karena sini sifat kasih sayang nih membawai orang tuh. Kada jemunya tetap sih dia bawain kena ya pulang lewat situ anak semua ke masjid ya kita ke masjid ya ada nang muara seekong tampar orang Tuhan ditampar langsung terjurungkup sih ditampar buat pemuda muar sudah buat pemuda ini gini terus ia mengganggu kami jar berdiri sih nang ulama nih berdiri bocap sih ikam ya sih kabul sudah hajat ikam hendak menampilin aku mulai semalam ikam kabul sudah hajat ikam menampilin aku hari ini nah kabulakan hajat puji sidin pulang hajat kone membawa ikam ke masjid oh itu ikam mengabulkan hajat ikam kabul sudah hajat hendak menampilin aku mulai semalam kabulakan hajatku yuk kita ke masjid kita yuk nah itu luar biasa dendam pada nah ulama kayak itu artinya perlu sabar dan kadang putus asa dalam membawa orang akhirnya pemuda tadi akhirnya bertobat kepada Allah mungkin sini mendoakan juga mencerahkan kepada Allah nah coba bang mau bincul bang dahulu ditampilin orang bang dahulu cuma sini kan melawan dan kita seberatan selamat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع والبصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الولي الحميد البديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم جيد الماجد الواحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب منتقم عفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Diundang kepada jamaah yang hadir di Berataan malam ini ada undangan acara peringatan Maulid Nabi bertempat di Langgar Ar-Raudhah, Desa Bawahan Pasar atau Bawahan Dalam. Penceramahnya Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Idrus dari Kampung Malayu, Martapura. Diundang Berataan.